Topeloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manja bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai rewangnya di kesempatan pagi kali ini, edisi Sabtu tanggal 1 Februari 2025, untuk di obrolan komunitas pecah biasa sampai tuntas kaki di jam 10 siangnya ya. Manja bicak adanya arsip ini sangat penting sekali ya, di mana ini akan menjadi suatu jejak juga, menjadi suatu hal yang kagetnya akan mengantarkan kita kepada hal-hal terkait dengan arsip yang disimpan itu tadi Manca BC ya. Karena ini peran arsip ini sangat penting untuk menunjukkan informasi, menunjukkan juga identitas dan juga data dan lain sebagainya. Nah, sama halnya untuk di Perumpat FM Palembang kali ini kita sudah kedatangan ada kawan-kawan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kita bakal mengangkat tema terkait dengan Kesultanan Palembang Darussalam menuju memori kolektif bangsa dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ANRI untuk tahun 2025. Langsung kita perkenalkan, kita kenalan doken ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dan ini yang pertama kita kenalan dulu, ada Mbak Leni Mastuti M. Hum. Ini sebagai apa nih kemarin ini sebagai pengelola arsip KPD ya. Iya, sehat Mbak Leni? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, baik. Dan Mbak Leni juga direwangi. Ini ada rekan kita yaitu ada Mas Eko, ini nama bekennya ya. Ini ada Pak Eko Siap. Budi Prasetyo ST. Selamat pagi juga Mas Eko. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau Mas Eko ini dari Lab MIP Taman Siswa Palembang. MIP ini apa nih Mas? MIP Magister Ilmu Pemerintahan. Oh begitu. Jadi luar biasa nih dengan kesibukannya tapi tetap disempatkan untuk hadir di studio Perumpat FM Palembang. Dan untuk bincang dulur-dulur, kami juga undang kebersamaannya yang pengen bergabung di 0711351656 terkait dengan obrolan tema kita di pagi ini yang tadi sudah kulo sampai ke ya, dan atau juga yang pengen live chat juga boleh di channel YouTube Perumpat Palembang, karena saat ini kita juga lagi live streaming di channel YouTube Perumpat Palembang. Oke, baik. Dan ini tadi kan kita sudah kenalan, kita juga sudah tahu bahwasanya Kesultanan Palembang Darussalam ini sudah sangat melekat ya untuk di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan, karena sama dengan saat ini juga ini informasinya bahwa Kesultanan Palembang Darussalam ini ialah kerajaan Islam yang beribu kota di Palembang, Sumsel. Kesultanan ini tegak selama lebih dari 300 tahun yang lalu. Dan mungkin dengan kaitan Arsip Nasional Republik Indonesia ini kita pengen tahu kaitannya bagaimana nih mengenai Kesultanan Palembang Darussalam, ada Arsip Nasional Republik Indonesia-nya. Mungkin ke Mbak Leni Dukin ya, pengen jawab silakan. Jadi di Kesultanan Palembang itu sangat banyak sekali naskah atau manuskrip ya peninggalan dari Kesultanan Palembang, mulai dari peninggalan dari Sultan Mahmud Badarudin II. Itu masih banyak atau masih tersimpan dan dirawat di Kesultanan Palembang. Terus juga dari Kesultanan Palembang kita berusaha untuk
melakukan perawatan, Mhm. pelestarian agar masyarakat atau generasi muda ini dapat mengetahui dan memahami apa itu atau apa saja isi dari naskah atau manuskrip tersebut Mhm. untuk dipelajari, karena naskah atau manuskrip kuno ini banyak sekali yang dapat kita ambil pelajarannya, karena berisi sejarah, Mhm. budaya, dan ilmu pengetahuan juga banyak terdapat di dalam manuskrip. Oke. Selain itu juga banyak kitab-kitab peninggalan dari Kesultanan Palembang juga ada disimpan di Kesultanan. Oke. Nah, ini memori kolektif mengenai arsip ini dikelola oleh langsung dari Kesultanan Palembang Darussalam atau ada pihak lain juga yang ikut mengelola atau merawatnya nih? Kalau untuk mengelola kita ada kerjasama ya, Mhm. baik itu dari Kesultanan Palembang, nanti Mhm. kerjasama juga dengan Taman Siswa. Oke. Terus juga beberapa bulan yang lalu itu ada Arsip. kerjasama dengan Arsip Nasional Mhm. untuk melakukan perawatan atau preservasi naskah. Mhm. Dan di tahun 2025 ini kita ikut serta untuk ikut program Arsip Nasional dalam Memori Kolektif Bangsa. Oke, untuk 2025 ini akan ikut serta di dalam kegiatan itu nanti ya. Iya. Nah, ini tadi kan disampaikan oleh Mbak Leni bahwasanya ada pihak dari teman-teman Taman Siswa juga nih yang ikut andil dalam perawatan arsip ini, dan mumpung ini ada Mas Eko juga ya dari Lab MIP Taman Siswa Palembang, kita pengen tahu sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan juga sejarah, bagaimana Lab MIP Taman Siswa Palembang melihat peran Kesultanan Palembang Darussalam dalam membentuk karakter identitas masyarakat Palembang untuk saat ini, Mas Eko. Oke, kami sampaikan bahwa Lab MIP Taman Siswa ini tahun 2025 kita menggandeng Kesultanan Palembang Darussalam. Oke. Untuk diketahui oleh masyarakat umum, ini adalah tahun kedua kita mengikuti program yang skala nasional ya. Insya Allah bisa kita bawa juga nanti ke skala internasional. Oke. Jadi untuk tahun kemarin ini untuk mengingatkan lagi, kemarin kita juga mendampingi salah satu museum kebanggaan di Palembang untuk bisa kita ajak berkontribusi sekaligus juga mengikuti sebuah program atau ajang nasional berupa pengarsipan. Jadi dari kegiatan tersebut membuka mata kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang memang konsen di bidang pengarsipan, bahwa ternyata arsip ini benar-benar sangat diperlukan, seperti kata Mas Ilham tadi ya di depan, bahwa dengan arsip akan memiliki data kita ya. betul, kita akan terangkai dalam sebuah kaitan sejarah yang tidak terpisah gitu kan. Jadi ini juga kami sampaikan, ini juga atas dorongan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, bahwa kenapa ada memori kolektif bangsa. Ya, ini sebenarnya memori kolektif bangsa ini adalah turunan dari sebuah program internasional yang diinisiasi oleh UNESCO. Oke. Kira-kira seperti itu. Sejak tahun 2004 UNESCO sudah mengadakan semacam program secara global, bahwa setiap negara atau setiap lembaga di masing-masing negara mereka harus bersama-sama untuk bisa ikut terlibat dalam sebuah pengarsipan secara global. Kenapa? Karena jati diri bangsa itu bisa dilihat dari arsipnya dimiliki atau tidak. Jejaknya ya. Iya. Sebelumnya pun kami juga kurang begitu ini ya konsen ya ke arsip, meskipun kami di bidang ilmu pemerintahan. Mungkin masyarakat umum juga sudah terbiasa. Kalau nyimpan buku sudah ditaruh aja di rak buku sudah. Sampai kalau bukunya berdebu ya. sampai nggak mau mungkin kadang-kadang. Iya. Tapi ternyata dari situ kami mendapatkan semacam motivasi, terus juga semacam apa ya bahasanya ini, inspirasi ya dari kawan-kawan di Arsip Nasional, bahwa dengan selembar arsip itu ternyata bisa bercerita bangsa. Benar. Contohnya apa? Kontribusinya seperti ini kira-kira, terus diceritakan oleh mereka. Contohnya, ingat nggak waktu
Perang kita 5 hari 5 malam kemarin. mungkin contohnya Nah, ya. mungkin kalau perang 5 hari 5 Aha. malam itu sekarang yang lagi ini ya, yang lagi rame di 2 Palembang. Januari ya, setiap Januari Mas Eko. Iya. Mhm. Tapi kalau kita ngomong secara global, ini kita bicara tentang global nih. Global Yang ya. globalnya dulu. Aha. Waktu zaman waktunya Pak B.J. Habibie ya waktu kalau nggak salah tahun 99. Iya. Kenapa Indonesia lepas atau Sipadan dan Ligitan pulau terluar atau pulau terdepan di gada Republik Indonesia bisa lepas ke Malaysia. Oke. Itu salah satunya. Mhm. Akhirnya setelah ditelusuri kenapa Badan Faktornya ke sini PBB juga ya. akhirnya Aha. Badan PBB mereka mempunyai dewan pakar, mereka juga mempunyai sidang-sidang yang sangat rumit, Iya. dan ternyata salah satu hal yang paling tidak dimiliki saat itu oleh Indonesia karena tidak konsen ke sana. Iya. Indonesia tidak memiliki dokumen apapun yang Itu. terkait dengan itu. Oke, jadi ini penting sekali juga ini Mas Eko ya. Dan Malaysia memiliki. Itu. Akhirnya meskipun bahasanya secara administrasi, terus juga secara hubungan bilateral dan lain-lainnya itu masuk dalam wilayah yang saling mengakui, tapi jika di situ tidak ada yang namanya pengarsipan, dokumen, Tidak ada kekuatan. tidak nih. ada kekuatan sama sekali. Seperti kita punya rumah, Itu. Kalau kita tidak punya sertifikatnya, sertifikatnya. jadi sengketa nih ya. Jadi itu Kira-kira ya. seperti itu. Gambaran globalnya Gambar seperti itu globalnya nih. seperti itu. Dan ini ternyata arsip ini juga bisa menentukan juga Mas Eko ya. Betul. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Mas Eko nih mengenai dari tahun berapa tadi ya Pak B.J. Habibie itu tadi bahwa Iya, tahun 99. 99 itu kalau kita tidak punya Dokumen data, apapun. dokumen apapun itu tidak akan Sudah. bisa punya Tidak kekuatan bisa juga. mengakui lagi. Walaupun itu di wilayah kita juga ya. Oke. Waduh, ini ya. Dan ini kalau ke memori kolektif bangsa dari arsip nasional ini selain di Palembang, ada dari daerah mana lain juga nih yang akan ikut serta nih mungkin dalam kegiatan ini nanti. Untuk kegiatan yang tahun 2025 ini yang jelas dari seluruh pelosok Indonesia, baik dari kota, kabupaten maupun dari provinsi semua sedang menuju ke MKB 2025. Ya mungkin sekitar puluhan ya yang akan nanti akan Ikut serta ya. ikut serta berjuang di sana untuk bisa mendapatkan legitimasi. Seperti tahun ini kita mencoba mengangkat tema Kasanah Arsip Kesultanan Palembang Darussalam, menjaga legitimasi dan eksistensi di Nusantara. Oke. Nah, untuk mendapatkan legitimasi tadi bagaimana nih untuk poin-poinnya nih Mas Eko? Ya, jadi setelah tahun pertama kemarin kami mendapatkan pengalaman bersaing dengan Daerah lain. daerah-daerah lain untuk bisa mendapatkan pengakuan ya bahasanya seperti itu, bahwa dari negara juga ada pengakuan dan itu oleh negara juga akan diangkat melalui hubungan internasional, bukan hanya kita di lokal Palembang misalkan, karena seperti kita tahu museum di Palembang, apakah hanya museum itu di Palembang? Enggak, Banyak ya karena tempat nanti lainnya. di memori kolektif bangsa ini ada 3 level atau 3 tingkatan ada tingkatannya. yang harus dilalui. Yang pertama MKB, Oke. itu secara nasional. Nanti ada lagi yang namanya MOW Cup. Jadi itu secara regional ya. Jadi untuk Asia Pasifik, kebenaran tahun 2024 kemarin Indonesia mendapatkan semacam presidium ya untuk bisa memegang kendali atas arsip-arsip yang ada di regional Asia Pasifik, karena sebelumnya Thailand. Nah ini adalah kesempatan kita Untuk ini kita maju juga ya. untuk bisa menuju ke Asia Pasifik dulu. Setelah Asia Pasifik nanti kita juga di situ juga ada yang sebenarnya bukan eliminasi ya, Lebih tapi di kepada sini ini ya kayak stepnya itu tadi ya Mas Eko betul, yang ada harus diikuti. apresiasi, juga ada kelengkapan, administrasi dan lainnya itu sudah masuk, nanti akan disaingkan dengan negara-negara lain secara global dan nanti di UNESCO nanti. Di UNESCO endingnya di situ ya. Endingnya Jadi di situ termasuk nanti. kita di Kesultanan Palembang Darussalam ini akan mewakili Indonesia juga. Betul, Ya? Kalau betul. nanti ini langkahnya bisa sampai ke Betul. situ nantinya ya, luar Betul. biasa sekali nih. Dan kalau kita kembali ini lagi nih sebagai pengelola arsip KPD atau Kesultanan Palembang Darussalam. Tadi disampaikan oleh Mas Eko juga bahwasanya arsip ini sangat penting sekali, di mana ini sebagai buat dokumen juga nantinya. Nah untuk arsip yang ada di Kesultanan Palembang Darussalam ini, tadi kan disampaikan juga bahwa supaya generasi muda juga mengetahui tentang jejak sejarah juga di sini. Nah apa aja nih Mbak Leni yang ada untuk arsip yang saat ini sudah dipegang?
Untuk arsip, kita ada sejarah Kesultanan Palembang. Aha, Itu ditulis oleh Raden Haji Abdul Habib, Mhm. cucunya SMB 2. oke. Ada beberapa jilid ya Mhm. itu. Nah, naskah ini juga sering diteliti oleh mahasiswa. Oke. Ya, jadi bisa mereka jadikan sebagai sumber primer untuk penulisan skripsi Mhm. maupun tesis. Selain naskah atau manuskrip sejarah itu Mhm. ada kitab-kitab. Oke. Ada untuk kitab-kitab ini kan karena tebal ya, Mhm. jadi jarang ada yang menelitinya. Mhm. Hanya ada beberapa saja. Selain kitab juga ada surat-surat dari keturunan SMB 2. Mhm. Nah, terakhir itu kita menemukan surat dari Raden Syarif Mhm. untuk pemerintah kolonial Belanda tahun 1936 Mhm. yang berisi meminta pemerintah kolonial Belanda itu untuk merawat makam Sultan Mahmud Badarudin II yang ada di Ternate. Oke. Nah, surat ini juga baru ya kami temukan. Mhm. Ada 2 surat. Yang pertama itu ditulis oleh Raden Syarif langsung, cicitnya SMB 2. Mhm. Dan surat yang kedua itu dari seluruh zuriat SMB 2 yang ada di Palembang. Oke. Ya, jadi itu yang menarik menurut kami. Ternyata ketika keturunan dari SMB 2 yang ada di Palembang ini Mhm. itu masih berusaha atau berupaya untuk mempertahankan makam dari SMB 2 yang ada di Ternate, walaupun keturunannya ini terpisah jauh di Palembang. Termasuk di Palembang ini ya, Iya. yang sangat besar ya. Nah, Aha. jadi peran-peran dari keturunan SMB 2 itu kan masih ada sampai saat ini. Aha. Ialah itu ada Sultan Mahmud Badarudin IV, Ah, Jaya Wikramo, Raden Muhammad Pawas Diraja. Mhm. Itu yang menyimpan manuskrip atau naskah-naskah tersebut. Mhm. Selain naskah sejarah juga ada Al-Quran ya, peninggalan SMB 2. Mhm. Terus ada stempel. Nah, stempel ini juga salah satu yang menjadi bukti legalitas dari pengakuan Sultan Mahmud Badarudin III itu diangkat menjadi Sultan Palembang. Oke. Dan arsip-arsip ini atau dokumen-dokumen ini didapat dari mana nih? Kalau arsip ini kan karena dipegang oleh keturunannya ya. Pertama itu kan dibawa oleh Raden Haji Abdul Habib. Yang kita baca itu selama perjalanan dari Ternate, terus ada ke Singapura, ada di Manado, Sulawesi, itu kan semua perjalanan keturunan dari SMB 2 ini kan dicatat. Nah, catatan-catatan itu masih tersimpan saat ini dan kami pelajari. Terus juga ada beberapa yang sudah kita alih aksarakan. Sudah ada bukunya, jadi itu memudahkan kita untuk membaca dan mengetahui sejarah dari Kesultanan Palembang. Itu juga bisa diakses bukunya di Perpustakaan Nasional. Oke. Ya, jadi untuk masyarakat yang mungkin tidak bisa membaca Arab Melayu atau baru bisa mengenal tulisan Arab Tulisannya Melayu, itu kan bisa baca alih aksaranya. Oh, Jadi begitu. itu sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, jadi banyak sekali pengetahuan ya mengenai arsip ini tadi ya. Ada sejarahnya juga, ada juga keasliannya luar biasa sekali. Ini langsung dari keturunan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Dan ini kalau kita beralih ke Taman Siswa lagi nih, ada Mas Eko ya. Kita pengen tahu dalam konteks memori kolektif bangsa, bagaimana cara Lab MIP Taman Siswa Palembang punya kontribusi dalam melestarikan dan juga mewariskan nilai luhur nih Mas Eko ya, mengenai Kesultanan Palembang Darussalam kepada generasi muda atau mahasiswa lah ya. Iya. Jadi untuk Lab MIP sendiri di Taman Siswa, kami untuk saat ini mencoba untuk mendampingi. Oke. Saya sebutkan tadi kan pernah kita mendampingi Museum Dr. Akagani di Palembang. Tahun 2025 ini kita mendampingi Kesultanan Palembang Darussalam. Dan mungkin saya melihat dari sesuatu yang ada di Palembang ini semuanya ternyata memang berurusan dengan sejarah. Ada sejarahnya semua. Karena Palembang seru luar biasa. Jadi kalau selama ini yang mungkin orang awam atau umum taunya Palembang adalah Kota pempek. kota pempek, ada Jembatan Sungai Ampera. Musi, Jembatan Ampera dan lain seperti itulah.
ternyata Banyak dengan ya, lebih luas lagi tuh. dengan arsip ini kita bisa lebih luas lagi. Kita tidak hanya tahu hanya tempat-tempat yang bernilai sejarah, tapi kita juga tahu tentang sejarah runut dari masa ke masa. Begitu. Dari kota Palembangnya sendiri, Iya. dari Sriwijayanya juga dan lain-lain seperti itu. Dan itu dari masa ke masa Palembang sudah jadi rebutan oleh global gitu, dunia internasional. Bahkan itu sebelum mungkin sejak sebelum zaman kolonial sudah ada kerajaan Palembang Darussalam, bahkan sampai sekarang semua literatur, manuskrip dan lainnya itu ada semua, dan itu menunjukkan bahwa Palembang itu tidak bisa lagi menjadi sebuah kota lokal, karena saya juga kemarin sempat membaca di salah satu artikel bahwa Palembang itu kota metropolitan Dan juga kota dari tertua dulu. di Indonesia. Betul. Ya. Jadi mendahului Kota-kota kota-kota lain. lain di Indonesia atau di Nusantara. Baik, artinya di sini memang banyak sekali jejak sejarah juga di kota Palembang gitu ya. Betul. Termasuk kalau kita flashback beberapa pekan yang lalu, ini sempat ada juga bukti sejarah yang ditemukan nih Mas Eko dan juga Mbak Leni ya di kantor Ledeng, di mana ini ada prasasti kuno di kantor wali kota yang saat ini kita betul. tahu di Jalan Merdeka. Nah, bagaimana ini kalau dijadikan suatu dokumen arsip juga, apakah ada masuk dalam kategori ini juga atau di luar nih? Iya. Sebenarnya ini juga salah satu masuk dalam daftar arsip. Karena ini kan sudah termasuk Prasasti ya. prasasti, bukan hanya sebagai prasasti, karena sudah terbukukan juga. Iya. Jadi bukunya sendiri yang mengarah ke sana sudah ada. Meskipun buku itu tidak ada di tempat kita ya, artinya bukan di Palembang, tapi ada di salah satu museum yang ada di Belanda, di Museum Leiden kalau tidak salah. Dan itu kaitannya erat. Hanya makanya dengan ketemukannya prasasti tentang pembangunan kantor Ledeng seperti itu sudah bisa kita jadikan sebagai bahan nanti untuk kedepannya, misalnya untuk ikut program ANRI seperti ini. Program ANRI mungkin yang tahun 2026 nanti ke depan seperti itu ada. Karena apa? Sudah ada yang memilih, tinggal siapa yang mau mengerjakan ini kan gitu kan. Yang akan menggerakkannya Mas Mainkan Eko ya. berakan siapa, kira-kira seperti itu. Termasuk juga untuk teman-teman yang ada di KPD ini juga akan menggerakkan itu untuk dalam kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia nanti ya. Betul. Dan ini kalau dalam keikutsertaan nanti apa nih dokumen-dokumen yang nantinya akan dikelompokkan untuk dalam kegiatan ini nanti? Ya, pengelompokan sudah kita mulai kurang lebih hampir setahun ya, hampir setahun. Cukup lama juga Mas Eko ya. Karena di Kesultanan Palembang Darussalam sendiri begitu banyaknya data-data yang tersimpan yang selama ini kita juga mengira dari beberapa institusi atau akademisi yang ada di Palembang sudah mempelajari secara keseluruhan. Tapi ternyata juga tidak semuanya, bukannya Sultan tidak membuka diri ya terhadap sebuah institusi atau akademisi seperti, bukan, tapi karena banyaknya. Dan karena banyak ini mungkin dari kawan-kawan di sejarawan, di budayawan, mungkin pada satu waktu mungkin hanya fokus pada satu naskah misalkan. Nah yang lain ini kan masih ada puluhan ratusan yang harus kata Mbak Leni tadi kan yang harus diterjemahkan, yang harus dialih bahasakan, ditafsir seperti tulisan itu. Arab, Betul. Arab Melayu tadi itu ya. Betul. Dan masing-masing itu kan ada ahlinya sendiri. Ada ininya juga ya. Memang untuk beberapa komunitas atau perseorangan yang menggeluti itu sangat menarik. Tapi yang dari luar ini kan nggak tahu ada apa. Kalau cuma lihatnya kertas-kertas lama, kenapa nggak, istilahnya itu bahasa kasarnya, kenapa nggak diluakkan saja? Itu. Ternyata tidak seperti dan tidak semudah itu. Tidak, jadi agak rumit juga ya Mas Eko ya, panjang juga nih rentetannya ya. Nah ini kalau kita kembali lagi sebagai pengelola arsip, jadi untuk menjaga ini semua ini kan penting sekali dokumennya. Saat ini penyimpanannya itu di mana tuh? Arsip kan memang sangat penting ya untuk disimpan karena kan memiliki nilai sejarah yang tidak akan bisa ada serapnya lagi ya. Nah, untuk di Kesultanan kita menyimpannya di sebuah brankas, ada kotak khususnya, terus juga ada di box kotak yang memang dijaga dan kita simpan satu-satu ya. Per naskah itu kita buat kotak atau nanti amplop khusus yang
dimasukkan di dalam kertas. Mhm. Nah, terus juga dijaga dan harus di dalam suhu ruangan. Jadi Oke. kita ada AC Oh, untuk begitu. menjaganya, iya. Biar suhunya Tidak cepat lembab, buram begitu iya, ya. tidak lembab Mhm. naskahnya. Dan kalau misalnya terlalu Kering. lembab, nah, Mhm. takutnya tulisan-tulisan yang di dalam naskah itu bisa rusak, hancur dan tidak bisa terbaca. Mhm. Nah, untuk menjaga itu kita biasa membersihkan naskah. Ada waktunya juga ya, Ya, rutin terus ya. juga untuk yang sebelumnya kita dibantu oleh Arsip Nasional. Mhm. Itu kan ada naskah-naskah yang sudah rusak, ada yang sudah sobek, ya. Itu Perbaiki lagi ya. diperbaiki. Tapi kalau dikasih perbaikan ini saya potong dulu, Mhm. tidak menghilangkan keasliannya juga begitu ya. tidak. Mhm. Karena kan kita cuman kalau ada yang sobek kita perbaiki dan Mhm. kita tidak tambahkan apa Enggak ya. tulisan, tidak ada. Mhm. Cuman agar naskah ini tetap terbaca. Nah, Mhm. kan banyak naskah-naskah di Kesultanan itu yang sudah mulai rapuh, ada Mhm. beberapa yang sudah tidak terbaca lagi. Mhm. Yang tidak terbaca itu ya kita tidak berani untuk membukanya lagi. Oke. Karena kalau kita buka lagi itu akan memperparah dan ya cukup kita simpan. Tambah rusak takutnya nanti ya. Iya. Dan yang Mhm. masih bisa terbaca itu yang Dirawat. kita rawat dan Mhm. mungkin dari masyarakat yang ingin meneliti atau ingin membacanya kita sudah ada digitalnya. Oke, baik. Nah, ini penting juga nih, tadi disampaikan boleh masyarakat ada yang mahasiswa menjadikan ini sebagai judul untuk tesis atau skripsi juga begitu. Nah, ketika ada masyarakat yang pengen datang nih, pengen lihat, ini bagaimana juga caranya dan apakah yang asli diperlihatkan atau kayak kata tadi Mbak Leni menyampaikan ada digitalisasinya begitu? Iya. Jadi kalau ada masyarakat ingin meneliti biasanya kan menghubungi dulu. Oke. Kita tanya dulu ini meneliti tentang apa. Mhm. Kalau berkaitan dengan kesultanan kita kasih atau kita berikan informasi dulu naskah-naskah apa yang ada di kesultanan. Jadi kita biasanya kita kasih rekomendasi naskah Oke. atau kita kasih daftar naskah yang sudah digital, mereka tinggal pilih nanti mau yang mana dan kita biasanya kasih beberapa halaman dulu. Oke. Jadi tidak seluruhnya. Tidak semuanya begitu. Iya. Tidak diserahkan juga secara langsung itu enggak ya. Untuk Tetap dalam diserahkan, pantauan ya. Iya, kalau untuk diserahkan juga harus ada surat penelitian. Oke. Jadi tidak Sembarangan nih. Aha. Dan untuk naskah atau mereka ingin melihat naskah fisiknya, Mhm. itu kalau memungkinkan atau memang harus melihat kita izinkan. Cuman kalau misalnya untuk hanya meneliti isinya, kita cukup kasih digitalnya saja. Oke. Dan itu juga di tempat ya? Tidak boleh dibawa dari lokasi begitu? Oke, tidak baik. Ya, Manci-Bici dulu ini menarik ya mengenai arsip ini karena memang ini tadi disampaikan bahwa ini dokumen penting yang tidak sembarangan juga siapa yang bisa membawa dan juga melihatnya atau memegangnya sekalipun begitu ya. Dan sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Mas Eko dan juga Mbak Leni untuk Manci-Bici jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Di sisi barat Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau pintu belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale
yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik dulur-dulur, kita masih bersama dengan ada Mas Eko Budi Prasetyo ST dan juga ada Mbak Leni Mastuti M Hum. Kita masih di obrolan komunitas di mana kita masih ngomongin terkait dengan Kesultanan Palembang Darussalam menuju Memori Kolektif Bangsa Arsip Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2025 ini ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini endingnya nanti akan adanya pengakuan ya. Legitimasi ini akan perlu sekali untuk menjadi suatu hal yang nantinya pengakuannya juga ini akan didapatkan baik itu secara global ataupun juga lokal dan juga internasional begitu ya. Dan ini kalau kita ke pengakuan dulu nih,
Bagaimana nih Mas Eko mungkin yang lebih tahu juga ya mengenai Kesultanan Palembang Darussalam ini, mengenai legitimasinya ini kenapa harus untuk diikutsertakan dalam arsip nasional? Ya, kenapa tema yang kita ambil adalah menjaga legitimasi dan eksistensi. Iya. Karena legitimasi ini lebih bersifat kepada legal. Legal yang disebutkan di awal tadi bahwa Kesultanan mempunyai dokumennya. Iya. Kesultanan mempunyai data arsip atau apapun. Jadi itu salah satu faktor legalitas yang dihubungkan dengan legitimasi tadi. Dan itu pengakuan itu kan sebenarnya kan dari pihak luar, bukan dari Kesultanan sendiri, terutama dari negara ya. Dari negara juga sudah seperti itu. Makanya peran serta Kesultanan Palembang Darussalam ini dalam adat istiadat, budaya maupun apapun yang terangkum dalam bingkai Sumatera Selatan itu sangat besar porsinya dan perannya sangat besar, sangat strategis. Itu dimulai sejak Kesultanan Palembang Darussalam dari SMB 1 sampai ke SMB 4 sekarang ini itu dari masa ke masa tetap diperhitungkan. Bukan hanya kita bicara tentang kita ngomongin Kesultanan Palembang Darussalam, misalkan hanya orang-orang Palembang saja atau Yang Sumsel ya mengetahui kira ya. seperti itu. Eksistensi ini Perlu dikembangkan lagi. selain dikembangkan, ternyata masih Kesultanan Palembang Darussalam ini sangat disegani oleh kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan di Nusantara maupun di dunia Melayu. Kenapa? Contohnya misalkan sebuah penganugerahan yang diserahkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam misalnya. Itu bukan main-main. Jadi itu diakui oleh negara-negara di dunia Melayu ya. Contohnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei juga ya. Brunei, termasuk juga Filipina. Mereka kan juga punya kerajaan-kerajaan kecil juga mereka. Dan itu untuk mereka adalah bahwa secara politik memang Kesultanan Palembang Darussalam atau kerajaannya sendiri memang sudah tidak ada atau sudah jadi cerita. Sudah menjadi ya. sejarah ya. Tapi jangan lupa di situ zuriatnya, keluarga besarnya, ahli warisnya kan masih ada. Jadi sangat diperlukan oleh mereka juga yang di luar sana yang saya sebutkan tadi di dunia Melayu maupun kerajaan Nusantara lainnya itu bahwa Kesultanan Palembang Darussalam mempunyai nama besar dan diakui dari masa ke masa, dari zaman SMB 1 sampai sekarang SMB 4 Sultan Fawaz seperti itu. Ini masih diakui eksistensinya seperti itu. Jadi ini adalah bentukan semacam penghargaan, pengharapan, juga apresiasi bahwa Kesultanan Palembang Darussalam saat ini yang masih dijaga itu mempunyai marwah ya atau kebanggaan bahwa itu masih diakui oleh negara-negara lain. Bahkan itu juga bukan lagi kita ngomong tentang Nusantara dan Melayu. Bayangkan saja sejak SMB 1 dan SMB 2 peran secara global itu sudah mengemuka, mulai dari Portugis menguasai Malaka dan sekitarnya, berubah lagi Inggris menguasai Malaka dan sekitarnya, berubah lagi pada saat Belanda masuk ke Nusantara, dari Nusantara hingga wilayah Malaka dikuasai oleh Belanda, dan terakhir adalah pada masa pendudukan Jepang. Berarti kan dari masa ke masa ini sejarahnya sendiri sudah cukup kompleks dan Palembang diperhitungkan di kancah global kira-kira seperti itu. Ini sampai ke negara Melayu juga ya, tadi yang disebutkan oleh Mas Eko, beberapa negara Melayu tetangga juga ya. Nah ini kalau ke UNESCO-nya bagaimana nih Mas Eko? Nah inilah kenapa sangat optimis kami dari MIP mendampingi Kesultanan. Kita tidak hanya ngomongin Kesultanan yang ada di Palembang saja lokalnya, kita bawa ke kancah nasionalnya ya. Nasionalnya karena di situ ada banyak pengakuan juga dari kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti dari Yogyakarta, dari Solo, dari Makassar, Kesultanan Cirebon, terus juga ada kerajaan Goa di Sulawesi, termasuk juga ada kerajaan Gianyar yang ada di Bali. Itu kan juga kesultanan-kesultanan kecil dari masa ke masa kan ada semua. Dan sejarahnya kan juga tertaut dengan Palembang, kira-kira seperti itu. Jadi baru ngomongin nasionalnya aja dari ujung
Sabang sampai Merauke ada semua, ada tersangkut Menarik Palembang. juga ya. Dari dunia Melayunya, dari ASEAN dah, kita sebut ASEAN, sudah tersangkut di situ. Oke, kita bawa lagi, bukan lagi kita nggak usah ngomongin lagi tentang yang Asia Pasifik ya, yang di level 2 tadi. Sekarang kita ngomongin di level 1-nya nih, yang UNESCO tadi di global. Jadi kedudukan bangsa-bangsa besar seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada Portugis, ada Inggris, ada Belanda, ada Jepang, dan ini menjadi cakupan sejarah yang ternyata bukan Palembang saja yang memiliki sejarahnya, mereka juga memiliki. Bahkan secara kesejarahan maupun data atau dokumen otentik mereka memiliki. Bahkan kalau kita boleh singgung manuskrip, naskah, buku kuno atau apapun, kan banyak tuh disimpannya bukan di Indonesia, di Museum Belanda, di British Library. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam pada masa SME 2 contohnya, banyak sekali manuskrip, surat-surat secara kelembagaan yang antar kerajaan seperti kalau dulu kan kerajaan Inggris ya, bukan negara Inggris ya bicaranya ya, dengan kerajaan Inggris waktu itu dimiliki oleh museum-museum di British sana, di Inggris juga, di museum-museum Belanda banyak dokumen-dokumen yang disimpan di sana dan masih dijaga oleh mereka. Itu kan untuk buat mereka itu kan pengakuan bahwa kami sudah pernah lo datang ke Palembang, bukan hanya datang ke Palembang sebagai tamu. Kami juga dulu pernah menjadi bagian. Kami ini penjajah. Nah, buat mereka sebuah pengakuan internasional itu, dan kita juga mengiyakan juga ya. Kita mengiyakan, tapi kan kita juga bukan hanya sebagai yang tertindas lah bahasanya, bukan. Karena kita berhasil untuk merdeka juga. Betul. Begitu. Kami bisa merdeka kok dengan tangan-tangan kami sendiri, dengan pahlawan-pahlawannya sudah berjuang itu tadi ya. Panjang ceritanya jadinya. Itu juga termasuk jejak juga nih. Betul, akhirnya ya akan lebih banyak sekali nih kalau kita ulasnya begitu ya. Betul. Tapi kalau Mbak Leni ini sebagai pengelola arsipnya, untuk arsip yang tertua ya mungkin kita menyebutnya itu dari tahun berapa dan jenis arsipnya itu seperti apa, dan untuk yang terbaru juga mungkin sampai dengan 2024 apa nih yang ada? Untuk arsip yang tertua yang pernah kita temukan tahun 1800-an ya. 1800. Iya, arsip isinya tentang jual beli tanah. Nah, tapi saya ada juga tertarik, ada satu arsip yang lumayan tebal ya. Tapi pernah saya baca di depannya itu anak dari Sultan Mahmud Badarudin II yang menulisnya. Tapi belum sempat saya baca karena tulisannya itu sudah rapuh. Karena lama ya. Iya, sudah lama. Makan waktu juga. Iya. Dan itu sih yang baru saya tahu ya, untuk yang di naskah kesultanan. Nah, karena manuskrip ini kan dinilai dari sejarahnya berumur minimal 50 tahun. Itu jadi, bisa dikategorikan ini manuskrip kuno ya. Jadi kalau misalnya yang terbaru ini masih belum bisa dikategorikan untuk manuskrip kuno. Tapi untuk data-data atau surat-surat itu kita simpan. Di tahun yang terbaru kan ada surat-surat yang dari Bank Indonesia, peminjaman stempel untuk pengesahan dari untuk buat melengkapi data kita, dokumennya ya. Karena kan itu salah satu juga bukti sejarah. Nah, walaupun memang belum berusia 50 tahun lebih, tapi itu salah satu bukti bahwa memang diakui dan memang benar itu peninggalan dari SMB 2. Baik. Nah, ini kalau buat Mbak Leni itu kan tadi membaca atau melihat langsung nih. Kalau bentuk tulisannya bagaimana, tulisan kuno yang ada di arsip itu? Berbahasa apa begitu? Kebanyakan kalau di arsip Kesultanan itu berbahasa Melayu, aksaranya Arab Melayu. Dan ada juga yang bahasa Belanda, tapi tulisannya apa namanya? Tulisan kuno lah ya. Bahasa Jawi ya. Bahasa Jawi. Bukan bahasa Jawi. Ejaan-ejaan lama. Iya. Kayak Joe, Jarum begitu ya.
Jadi agak sulit juga ya untuk lidah kita yang memang sudah terbiasa dengan tulisan-tulisan yang saat ini. Dan Betul. Iya. dan cuma kalau di sini kita pahami juga mungkin mengenai tulisan ini ada nggak yang untuk kita hidup di era modern saat ini bisa memahami tulisan itu? Atau semuanya agak perlu ada waktu juga untuk mempelajarinya begitu? Untuk mempelajari saya rasa semua orang bisa ya. Oke. Asalkan kita Ada ingin kemauan. belajar untuk Aha. memahaminya, Mhm. karena huruf Arab Melayu ini sama seperti huruf hijaiyah. Oh begitu. Iya, cuman beda penyebutannya. Kalau Tidak ada A tanda bacanya begitu ya? tidak ada? ada tanda bacanya. Tidak ada ya. Cuman kalau Huruf gundul ya. iya, huruf gundul. Mhm. Nah, kalau kita yang sudah familiar atau kita sudah bisa baca Al-Qur'an, Mhm. ya itu kan memudahkan kita untuk membaca Arab Melayu. Mhm. Nah, karena apa ya? Sekarang kan kita belajar atau menggunakan bahasa Latin ya. Mhm. Jadi untuk Arab Melayu sendiri Agak itu sulit hanya beberapa orang saja kadang yang memahami. Aha. Dan bahkan kadang ada beberapa orang yang merasa ini tulisan apa, kadang itu. Karena agak awam Belum juga pernah ya, lihat belum kan? pernah lihat. Tapi kalau buat di Palembang untuk yang memahami tulisan-tulisan itu sampai dengan saat ini masih ada ya? Cukup banyak ya. Cukup banyak Iya. juga. Jadi bisa menghubungi mereka ya kalau memang kita pengen mendalami atau mempelajari mengenai tulisan-tulisan di dalam arsip itu tadi ya. Iya. Oke, baik. Dan ini kalau kita kembali ke Mas Eko lagi nih. Ini kan Kesultanan Palembang Darussalam memiliki nilai-nilai luhur juga ya. Iya. Dan kalau yang masih relevan dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, bagaimana nih Mas Eko cara untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut kepada generasi muda? Ya, salah satunya adalah kami mendampingi Kesultanan adalah dengan cara mempromosikan ya, Mempromosikan itu tadi. bahwa di Kesultanan juga ada nilai-nilai sejarah, di situ juga ada nilai-nilai kepahlawanan, Ya. juga termasuk adat istiadat dan budaya yang dijaga sampai sekarang, dan itu semua terangkum dalam bingkai Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi seperti kegiatan-kegiatan sehari-hari lah, seperti adat istiadat, acara kawinan, terus juga termasuk di situ ada adat bagaimana kita kedatangan tamu besar, di situ kan semua ditampakkan. Oke. Di Kesultanan kan ada semacam ini ya, semacam ada, kalau bicara kita tim ya, tapi kalau di Kesultanan apa itu Mbak Leni? Kerabat. Oh, Kerabat atau juriat lah sebutannya ya. Jadi gimana sih cara memperlakukan tamu dari luar yang harus kita hormati, kira-kira seperti. Kan mereka punya cara sendiri. Oke. Kan Palembang juga punya cara sendiri gitu ya. Tapi Kesultanan juga punya cara sendiri. Iya. Dan itu adalah satu kekayaan yang mau tidak mau kita harus bisa jaga, kayak gitu loh. Jangan sampai Hilang ya. hilang atau Tidak generasi sekarang dilestarikan gitu. tidak tahu atau tidak terbiasa dengan hal yang seperti itu. Nah, ini juga menarik ya, ada KPD dan juga ada dari Lab MIP Taman Siswa. Bagaimana sih kolaborasi yang dilakukan mengenai hal ini supaya memperkuat untuk upaya membangun memori kolektif bangsa dengan atau terkait dan tentang Kesultanan Palembang Darussalam ini. Kolaborasinya seperti apa nih? Jadi kalau tentang kolaborasi kita agak kelupaan tuh di depan tadi. Sebenarnya kolaborasi ini memang diinisiasi oleh Taman Siswa yang mempunyai lab ilmu pemerintahan. Sejalan kita melalui proses MKB 2025 ini, kita dampingi Kesultanan Palembang Darussalam untuk ikut programnya, dan ternyata ini juga mulai meluas. Ada lembaga negara lain juga, lembaga kedinasan atau pemerintahan yang mau tidak mau kita harus gandeng mereka, karena mereka juga terlibat di dalamnya. Akhirnya kita mulai ada pendekatan, kita inisiasi bahwa kita ngajak ke Dinas Kebudayaan. Kenapa? Karena Dinas Kebudayaan ada sendiri kaitan kuat ya di situ ya. Ada kaitan kuat di situ. Mereka juga harus ikut melestarikan. Dan ternyata mereka juga memiliki juga dokumen-dokumen yang identik atau sama dengan punya Kesultanan Palembang Darussalam. Bagaimana nih Mas Eko? Sama. Ini ada, itu ada nih. Bagaimana tuh? Sebenarnya sama ini dalam hubungannya konteksnya adalah zuriat ya. Zuriatnya ya. Jadi kan yang namanya sebuah keluarga besar, keluarga kita sendiri aja mungkin dari kayak kartu keluarga kakek, mungkin ya. Iya, dari kakek ke cucu aja udah berapa puluh kan gitu. Apalagi ini sebuah kesultanan.
Jadi masing-masing di Kesultanan ini kan setelah Kesultanan Palembang Darussalam diputus oleh pemerintah Belanda untuk tidak bisa lagi ada di Palembang. Setelah itu kan zuriat yang lain juga mencoba untuk naik kembali, tapi akhirnya tidak sesuai dengan keinginan dari kolonial Belanda waktu itu. Nah, zuriat-zuriat yang ada di bawah Kesultanan Palembang Darussalam, khususnya yang dari generasi di Sultan Mahmud Badarudin II ini tadi, mereka kan banyak nih, istilahnya bahasanya kan beranak pinak nih, banyak. Jadi mereka masing-masing mempunyai cara atau catatan khusus. Masing-masing zuriat ini tadi, ada keluarga-keluarga besar ini tadi, mereka juga menuliskan cerita-cerita ini tadi, dan itu secara turun-temurun diberikan kepada anak keturunan mereka bahwa mereka masih keturunan ini nih, mereka masih keturunan, dan itu banyak sekali di Palembang. Dan kemarin waktu saya juga bertandang ke Dinas Kearsipan Kota juga, mereka juga memiliki arsip-arsip non akuisisi yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang ada di Palembang, baik itu masih zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, juga keluarga-keluarga yang mungkin mendapatkan kepercayaan ya dari keluarga-keluarga ini tadi, mereka juga memiliki dokumen-dokumen yang menceritakan tentang Sultan Mahmud Badarudin, terus juga tentang cerita anak keturunannya dan lain seperti itu, bahkan sampai mereka dimakamkan itu dituliskan semua dalam bahasa Arab Melayu memang. Rata-rata memang bahasa Arab Melayu, bukan bahasa Latin. Dan itu banyak, dan itu ditemukan oleh Dinas Arsip Kota, ada banyak puluhan. Lumayan banyak juga jumlahnya itu. Nah, tapi memang yang istilahnya data premier atau kelengkapan yang memang berhubungan langsung dengan kesejarahan Kesultanan Palembang Darussalam memang ada di Kesultanan Palembang Darussalam KPD tadi ya. Betul. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai program edukasi, mungkin ada kolaborasi juga yang dilakukan untuk masyarakat? Program edukasi sementara ini mungkin melalui media sosial ya. Dari KPD sendiri juga sering mengunggah di akun Budaya Palembang Darussalam kalau tidak saya, di IG juga di Facebook, kegiatan-kegiatan apa, apakah menerima kedatangan tamu negara atau menerima kedatangan tamu-tamu yang khusus, juga termasuk undangan-undangan, karena kan ini juga kita mau tidak mau biar tentang sosial kemasyarakatan kan. Jadi Sultan bukan lagi Sultan harus di istana adat diam di situ, tapi kan harus berbaur dengan masyarakat. Nah, itu semua juga menjadi satu bagian bahwa Kesultanan dengan masyarakat Palembang sendiri sudah sangat dekat, seperti itu. Apalagi sampai dengan saat ini juga masih banyak sekali kegiatan juga ya yang berkaitan dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Betul. Oke, baik Mas Eko dan juga Pak Ledi, ternyata waktu nih banyak sekali padahal yang masih pengen kita gali lagi ya mengenai Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dalam Kesultanan Palembang Darussalam ini. Tapi waktu yang sudah hampir menuju ke jam 10 siang, mungkin sebagai penutup ya, apa yang pengen disampaikan atau harapan mungkin yang ingin disampaikan baik itu dari teman-teman Lab MIP Taman Siswa dan juga dalam hal ini Mbak Leni sebagai pengelola arsipnya, silakan. Dari Mas Eko dulu mungkin ya. Kalau kami dari Lab MIP siap untuk mendampingi masyarakat manapun, lembaga manapun yang ingin melegitimasi istilahnya. Kami mendampingi untuk mereka-mereka masih bingung ya. Siapapun itu Mas. Siapapun itu yang mungkin bingung. Kami ini punya dokumen, kami ini punya arsip, tapi mau diapain? Nah, paling gampangnya adalah selamatkan dulu dokumen yang ada. Ya, contohnya memiliki rumah, kan harus diselamatkan dulu dokumennya. Iya, jangan sampai digadek ke wong kita tahu. Udah digadein, nggak dipegang lagi. Nah, sudah itu salah satunya. Tapi tentang sebuah sejarah keluarga, perusahaan, lembaga negara atau apapun, silakan kami siap untuk mendampingi sampai di mana nanti peran pemerintah juga akan mencoba melegitimasi dokumen-dokumen yang Anda punya, kira-kira seperti itu. Baik, karena dokumen itu sangat penting Mas Eko. Penting sekali. Oke, baik. Dan kalau tambahan dari Mbak Leni apa nih? Tambahan dari saya,
kami dari Kesultanan Palembang Darussalam itu sangat terbuka ya bagi masyarakat yang ingin meneliti itu mengenai naskah kuno. Silakan untuk datang ke Kesultanan dan Di mana tuh menghubungi alamatnya? di Jalan Sultan Muhammad Mansur nomor 776. Oh, di Seguntang. Iya. Oh, di dekat situ Bukit ya. Seguntang. Di dekat Bukit Seguntang. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Eko Budi Prastio ST. Oke. Ini luar biasa sekali ya pengetahuannya, dan juga Mbak Leni Mastuti M Hum ya. Mudah-mudahan ini akan berjalan lancar juga sampai nanti selesai pada Arsip Nasional Republik Indonesia di tahun 2025 ini ya. Siap. Kita pamit karena waktu kita sudah habis. Terima kasih atas minat dengar Anda. Manca Becek Dulur-Dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, Empo bisa masak kok. Bisa dong bang. Masak sayur lodeh bisa. Bisa. Bumbunya apa aja kok? Bumbu jelas bang. Apa tuh kok? Cabai merah, bawang merah. Hah? Kalau Empok pinter masak, coba denger lantas tebak. Sampai model-modelnya sayur asem